Waalaikumsalam. Ada apa ya, Neng? Ini Bu, tadi saya dapat info dari kader, katanya Ibu kalau malam sering pipis ya. Sama yang kedua Ya. kemarin ngecek di posyandu katanya gula darahnya tinggi. Apa benar Bu? Iya. Ini dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Ani. Oh Ibu Ani, baik. Saya perawat Salma ya Bu, dari Puskesmas. Oh iya, silakan masuk, Neng. Ya, silakan duduk, Neng. Ya baik Bu, terima kasih. Gimana nih Bu keadaannya? Ya, beginilah seperti ini apa yang sama tadi yang infoin. Sama Ibu kader ya? Nah, ya. Oke, kalau kakinya gimana Bu? Ada rasa kebas atau rasa ngilu? Iya, kadang-kadang ngilu, kadang-kadang juga rasanya baal. Oke, baik Bu. Ibu sebelumnya udah pernah berobat belum? Belum. Belum. Baru sekali aja kemarin di posyandu. Oke, belum ya. Berarti belum sama sekali ketemu dokter di puskesmas ya Bu ya? Belum. Oke, baik. Jadi sebelum ke dokter, saya akan jelasin dulu ya Bu tentang apa sih itu penyakit diabetes mellitus. Ya. Karena kemarin sesuai dengan hasil penunjang lab kemarin ya, gula darahnya Ibu ternyata tinggi ya di posyandu pas di pengecekannya. Baik, saya mulai ya Bu ya. Ya. Diabetes mellitus atau biasa kita kenal dengan kencing manis atau yang dikenal di masyarakat seperti penyakit tidak menular. Meskipun diabetes termasuk penyakit tidak menular, tetapi penyakit ini harus mendapatkan perhatian khusus dikarenakan setiap tahunnya jumlah penderita penyakit diabetes mellitus selalu meningkat. Secara pengertian, apa sih diabetes mellitus itu? Yaitu diabetes mellitus merupakan penyakit yang terjadi diakibatkan oleh hormon insulin yang tidak bekerja dengan baik sehingga menyebabkan gula menumpuk di pembuluh darah kita. Apa sih tanda dan gejala dari diabetes mellitus itu? Biasa kita kenal dengan sebutan 4P. Yang pertama, polifagia, yaitu berkeinginan untuk makan terus. Yang kedua, polidipsia, yaitu berkeinginan untuk minum terus. Yang ketiga, yaitu poliuria, yang berkeinginan untuk buang air kecil terus. Dan yang keempat, yaitu terjadinya penurunan berat badan. Kemudian ada pemeriksaan lab untuk menentukan penderita tersebut adalah penderita diabetes mellitus, yaitu pemeriksaan labnya berupa gula darah. Gula darahnya dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada gula darah sewaktu, yaitu di atas 200. Kemudian yang kedua ada gula darah puasa yang di atas 140 yang bisa dikatakan untuk penderita diabetes mellitus. Apa aja sih faktor risiko dari diabetes mellitus? Nah, faktor risiko dari diabetes mellitus itu ada dua. Yang pertama yang tidak dapat diubah dan yang kedua yang dapat diubah. Yang tidak dapat diubah itu pertama ada dari genetik atau keturunan, yang kedua dari usia, kemudian yang ketiga riwayat lahir di atas dari 2,5 kg. Kemudian faktor risiko yang dapat diubah apa aja? Yang pertama, obesitas. Yang kedua, kurangnya aktivitas fisik. Yang ketiga, riwayat penyakit jantung. Dan yang keempat, mengonsumsi banyak garam, gula, dan bagaimana sih jika di keluarga kita atau tetangga kita, orang tersayang kita yang terkena penyakit DM atau diabetes mellitus. Yang pertama yaitu memonitoring atau kontrol rutin pemeriksaan lab gula darah. Kemudian yang kedua, melakukan aktivitas fisik. Yang ketiga, mengikuti edukasi dan konseling di Posbindu, fasilitas kesehatan pertama seperti puskesmas dan klinik pratama, kemudian rumah sakit. Yang keempat, mengatur pola makan dengan menerapkan pola makan gizi seimbang. Yang kelima,
yaitu jika sudah ditetapkan oleh dokter dengan diagnosa diabetes mellitus, maka akan diberikan obat terapi rutin. Lalu pola makan seperti apa sih yang bisa dilakukan untuk penderita diabetes mellitus? Yang pertama, pasti selalu mengonsumsi gizi seimbang dengan makanan selingan yaitu buah-buahan. Yang kedua, batasi beberapa makanan seperti makanan yang mengandung gula sederhana. Contohnya itu seperti kue, roti, dan lain-lain. Kemudian yang kedua yaitu mengandung banyak lemak seperti makanan junk food. Kemudian yang ketiga, makanan dengan tinggi natrium seperti makanan-makanan instan. Kemudian penderita diabetes mellitus ini dapat mengganti gula yang biasa dipakai seperti gula aren atau gula pasir dengan gula yang mengandung glukosa dengan jumlah terbatas, atau seperti gula yang dianjurkan pada penderita DM, yaitu gula dengan diabetasol. Apakah ada langkah sehat nih untuk mencegah terjadinya diabetes mellitus? Pertama, bagi yang merokok harus berhenti untuk merokok. Yang kedua, mempertahankan berat badan ideal. Yang ketiga, melakukan aktivitas fisik. Kemudian yang keempat, mengonsumsi makanan gizi seimbang. Yang kelima, rutin untuk pemeriksaan lab seperti pemeriksaan gula darah paling tidak 1 kali dalam 1 tahun. Kemudian mengelola stres. Ya, selanjutnya nih Bu, kan tadi keluhannya Ibu katanya kakinya sering ngilu, sering kebas, kadang juga baal ya Bu ya. Jadi kita mau belajar nih Bu, caranya senam kaki diabetes. Jadi untuk gunanya itu untuk melancarkan sirkulasi yang ada di area kaki. Kita mulai saja ya Bu untuk mempersingkat waktu ya. Baik. Oke. Ibu boleh mengikuti gerakan saya ya Bu. Ya, Neng. Di lembar seperti ini Bu ya, misalnya Ibu melakukan kegiatan senam kaki, misalnya 1 kali melakukan di jam 8, ditulis sudah dicentang, sudah 1 kali. Selanjutnya misalnya di sore hari Ibu menulis misalnya melakukannya jam 16, Ibu tulis pukul 16, kemudian dicentang ya Bu, dan tanggalnya juga jangan lupa untuk dicantumkan ya. Baik. Mana Bu, apakah ada yang ingin ditanyakan setelah dijelaskan tadi? Ya, nanti dicoba dulu ya. Kalau misalnya ada apa-apa baru nanti bisa ditanyakan lagi. Oke, baik. Baik, insya Allah minggu depan saya akan berkunjung lagi ya Bu ke rumah Ibu untuk melihat kondisi Ibu bagaimana, apakah sudah lebih baik dari hari ini. Tapi selama 1 minggu ke depan sampai saya untuk kunjungan lagi, kalau memang ada keluhan, Ibu langsung saja datang ke puskes ya Bu, supaya langsung ditangani oleh dokter di sana. Ya, Bagaimana, baik, Bu? Mbak. Ya, baik. Kalau begitu, saya izin pamit ya Bu. Ya, makasih ya, Neng.